Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok REK E ingin mempresentasikan hasil proposal kami. Perkenalkan, nama saya Diakansa Yolianda dengan NPM 2216051103. Saya Haryanti dengan NPM 2256051041. Saya Dinda Putri Dharma dengan NPM 2216051073. Saya Muli dengan NPM 22160. Pengaruh review dan testimoni pelanggan terhadap purchase intention pada Tokopedia. Latar belakangnya dalam lingkungan digital yang minim interaksi langsung dengan produk, review pelanggan memiliki nilai strategis karena membantu konsumen dalam menilai kualitas dan kredibilitas suatu produk untuk penjual. Informasi ini semakin krusial ketika konsumen menghadapi banyak pilihan produk yang serupa. Tidak jarang keputusan untuk membeli lebih dipengaruhi oleh ulasan dari pembeli lain ketimbang deskripsi produk dari penjual itu sendiri. Terlebih di Tokopedia, fitur ulasan yang dilengkapi dengan rating, komentar, serta bukti visual seperti foto dan video menjadikan testimoni semakin meyakinkan. Untuk memahami bagaimana ulasan tersebut membentuk niat pembeli atau purchase intention, Theory of Trade Behavior menjadi kerangka teori yang tepat. Menurut teori ini, niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Dalam konteks Tokopedia, review yang bernada positif cenderung membentuk sikap yang baik terhadap produk, menciptakan pengaruh sosial berupa dorongan dari pengalaman orang lain, serta meningkatkan rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh review terhadap purchase intention di Tokopedia. Yang kedua, bagaimana pengaruh testimoni terhadap purchase intention di Tokopedia. Yang ketiga, apakah ada perbedaan pengaruh antara review dan testimoni. Yang keempat, faktor mana sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang paling berpengaruh. Tinjauan pustaka. Ada teori of planned behavior. Adalah teori tentang perilaku manusia yang dikemukakan Icek Edson pada tahun 1985. Teori ini diajukan oleh Icek Edson 1988 sampai 1991 untuk membantu memahami bagaimana kita dapat merubah perilaku seseorang. TPB mencoba menjelaskan perilaku konsumen yang kompleks yang membutuhkan kontrol keperilakuan atau kemampuan untuk berperilaku. TPB menjelaskan bahwa niat berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan atau perceived behavioral control. Kontrol keperilakuan yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang mengenai sulit atau tidaknya untuk melakukan perilaku tertentu. Review dan testimoni pelanggan. Kepuasan pelanggan, kualitas produk, service experience. Salah satu dimensi kunci yang muncul secara konsisten dalam review dan testimoni adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan didefinisikan sebagai hasil dari perbandingan antara harapan awal dengan kinerja aktual yang dirasakan setelah pembelian. Dalam konteks ini, pelanggan yang puas cenderung menyampaikan testimoni positif yang mencerminkan kepercayaan dan loyalitas terhadap merek dan penjual. Selain kepuasan, kualitas produk juga menjadi fokus utama dalam konten review. Konsumen biasanya mengevaluasi kualitas berdasarkan kesesuaian antara deskripsi produk dan barang yang diterima.
ketahanan produk, fungsi, dan estetika. Review yang menunjukkan inkonsistensi antara ekspektasi dan realisasi produk akan cenderung menghasilkan reaksi negatif dan berpotensi merusak citra penjual. Dalam e-commerce, di mana kontak fisik dengan produk tidak mungkin dilakukan sebelum pembelian, informasi yang tersedia dari review menjadi alat utama dalam membangun persepsi kualitas. Dimensi lain yang juga muncul secara signifikan adalah service experience. Pengalaman layanan mencakup interaksi pelanggan dengan sistem, proses, dan pihak penjual selama transaksi, termasuk waktu pengiriman, kualitas pengemasan, dan tanggapan terhadap komplain. Dengan demikian, review dan testimoni pelanggan dapat dilihat sebagai hasil dari serangkaian evaluasi kognitif dan afektif terhadap pengalaman pembelian, di mana kepuasan, kualitas produk, dan service experience menjadi determinan utama yang membentuk narasi dalam ulasan. Semakin positif ketiga aspek ini, semakin besar kemungkinan konsumen untuk menyampaikan testimoni yang meyakinkan dan mendukung niat beli konsumen lain. Berikut merupakan kerangka konseptual. Ada review, testimoni pelanggan, dan purchase intention. Di sini variabel bebasnya ada review dan testimoni pelanggan. Review merujuk pada ulasan atau penilaian dari pengguna terhadap suatu produk. Testimoni pelanggan, pernyataan atau pengalaman pelanggan yang telah menggunakan produk atau layanan. Variabel dependennya di sini ada purchase intention pembeli di Tokopedia. Niat atau kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian di platform e-commerce seperti Tokopedia. Maksud dari arah hubungan di kerangka konseptual ini, panah dari review ke purchase intention ini menunjukkan bahwa review konsumen diduga memengaruhi niat beli. Lalu yang testimoni pelanggannya, panah dari testimoni pelanggannya itu menunjukkan juga bahwa mempengaruhi niat beli di Tokopedia. Jadi kerangka ini menunjukkan bahwa review dan testimoni pelanggan merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen di platform e-commerce Tokopedia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara review dan testimoni terhadap purchase intention dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan survei kuesioner secara daring. Responden yang dipilih sesuai dengan pengalaman mereka terhadap review dan testimoni pelanggan dari Tokopedia dalam konteks minat beli pada produk tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang pernah menggunakan aplikasi Tokopedia untuk berbelanja secara online. Dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan non-probability sampling, yaitu purposive sampling dan availability sampling. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah responden yang berusia minimal 17 tahun, telah melakukan pembelian melalui aplikasi Tokopedia minimal sekali dalam 6 bulan terakhir, dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Target sampel yang dikumpulkan adalah sebanyak kurang lebih 200 responden, sebagaimana disarankan dalam studi berbasis SEM. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode partial least squares dan structural equation modeling untuk menguji pengaruh 3 dimensi terhadap minat beli. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi dimensi mana yang paling berpengaruh dalam membentuk minat beli produk.